Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta PKH Pondok Benda, saya akan menginformasikan beberapa hal. Yang pertama terkait perbaikan NIK. Nanti saya akan kirim datanya di grup. Yang sudah menyerahkan saya akan tandain dengan stabilo, tapi yang belum itu yang tidak saya tandain stabilo. Tolong cek nama dan alamatnya. Bagi yang kenal tolong informasikan. Dan tolong untuk perbaikan NIK harap dikumpulkan besok. Saya tunggu sampai jam 7 malam di rumah saya di Perumahan Geri Asri Serpong, Jalan Raja Wali 1, Blok B2 nomor 12, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, tidak jauh dari Gedung Biru. Yang kedua, pencairan bulog yang 10 kilo untuk peserta PKH Pondok Benda, saya sudah dapat laporan. Total semuanya peserta itu kurang lebih 418. Nanti saya kirim ke grup datanya, tolong dicek nama dan alamat. Dan bagi peserta PKH yang tidak dapat, mohon maaf karena ini data langsung dari kementerian, dan jangan cemburu. Dan yang mendapatkan bantuan bulog 10 kilo tolong jangan digembor-gemborkan. Tapi saya belum tahu kapan pengambilannya dan di mana. Bila ada info nanti saya langsung japri ke grup terkait pengambilan bulog. Jadi tolong lihat nama dan alamatnya, nanti saya akan tandain. Yang ketiga terkait pencairan PKH tahap 3, termin ketiga sudah cair. Untuk Pondok Benda itu kurang lebih 10 orang atau 9 orang. Tolong lihat nama dan alamat dan tolong dicek. Kalau cair tolong foto ATM sama uangnya beserta namanya dan alamat. Kalau yang tidak cair tolong laporkan. Ini khusus dana PKH tahap 3 termin 3. Bagi yang peserta PKH yang belum cair harap bersabar karena pencairan tahap 3 sekarang bertahap. Nah, perlu diingat pencairan PKH itu khusus peserta non eligible yang pernah saya share ke grup. Saya sesuai datanya ini dari pemerintah. Dan selanjutnya pencairan BPNT itu akan dilakukan di hari Jumat tanggal 29 Juli 2012 itu jam 9 pagi. Itu gesek. Dan pembagian sembako tanggal 31 Juli itu hari Minggu. Dan saya informasikan untuk bulan ini itu turun 3 bulan. Itu dari bulan Juli, Agustus, September. Dan yang masih kosong, datanya saya tidak dapat, itu bisa dicek. Dan yang tidak cair harap bersabar. Yang selanjutnya yang terkait belum mengambil kartu KKS atau kartu BNI sudah disetujui dari pihak Bank Fatmawati. Namanya belum saya dapatin karena dari pihak bank sudah akan mengirim nama-namanya dari email. Saya belum cek. Nanti bila ada nanti saya akan share. Tapi perlu diingat untuk pengambilan kartu Bank BNI khusus Bank BNI Fatmawati
itu belum ada kabar kapan penyalurannya. Bila ini benar ada dari pihak bank, nanti akan saya kirim ke grup ya. Selanjutnya yang terakhir, perlu diingat, nanti saya akan kirim data perbaikan NIK. Ingat, yang datang ke rumah saya menyerahkan fotokopi KK dan KTP itu yang tidak di stabilo. Jadi ibu-ibu tolong dilihat. Yang kedua, pencairan dana PKH tahap 3 termin 3. Tolong cek nama dan alamatnya. Yang ketiga, tentang pencairan bulog, cek nama dan alamatnya. Dan selanjutnya, saya selaku pendamping PKH bagi ibu-ibu PKH yang kesel terhadap saya atau tidak percaya sama saya yang mengambil di umum, itu hak ibu-ibu. Tapi ketika saya ada informasi atau ini, tolong ikut serta yang saya informasikan. Bagi peserta PKH Pondok Benda yang mengambil sembako di umum, tolong japri ke saya. Jangan, kalau malu kirim di grup, japri ke saya. Karena selama ini pembagian sembako itu selalu ditanya. Contoh peserta PKH mendapatkan bantuan sembako bulan ini, contoh ini itu 300 orang, yang cair 100, yang saldo kosong 100. Nah, 100 itu ditanya. Jadi kalau yang mengambil di umum nanti akan saya data. Dan ingat, bila ada informasi terkait PKH itu saya akan share dan tolong ikut serta. Dan untuk peserta yang belum ambil ATM, nanti saya cek, moga-moga sudah dikirim email dari Bank BNI Fatmawati, atau besok nanti saya akan kirim ke grup. Dan untuk peserta PKH yang bermasalah terkait saldo kosong, terkait yang belum dapat kartu KKS, itu hak ibu bertanya, tapi bertanya kepada ketua kelompok sama yang ditunjuk atau yang berpengaruh, yang sering, itu ketua kelompok tersebut. Bila ada sesuatu informasi terkait PKH itu dari saya, dan info-info terkait itu pasti ketua kelompok tidak tahu sebelum saya informasikan. Jadi saya sebagai pendamping emang tunjuk ketua kelompok, dan di bawah ketua kelompok itu ada anggota. Jadi ada dapat info bahwa ketua kelompok yang saya buat itu saya gaji tiap bulan, itu bohong ibu-ibu. Ketua kelompok ibu-ibu yang saya tunjuk itu benar-benar dia mau dari hati nurani. Dan tolong bila ada informasi terkait ketua kelompok, terkait
apapun, tolong jangan berbicara sama anggota yang lain. Kalau nggak percaya, tolong japri ke saya. Takutnya salah info atau bisa menjelekin. Yuk kita sama-sama peserta PKH Pondok Benda dan pendamping, yuk hilangin ego masing-masing. Yuk jangan gontok-gontokan. Yuk hilangkan pikiran yang jelek-jelek. Yuk kita membangun program ini dengan hati tulus dan hati senang, dan bisa menjalin silaturahmi. Dan perlu diingat, program PKH ini adalah program sesaat. Selalu saya diulang-ulang karena supaya ibu mengerti. Ya, saya juga mohon maaf di grup karena rame dan saya nggak bales dikarenakan minggu-minggu ini ada informasi terkait beras Bulog akan turun dan pencairan. Jadi saya langsung kirim lewat video ini. Tolong kalau yang tidak ada di grup di peserta PKH tolong sampaikan. Bila tidak disampaikan, takutnya peserta tersebut tidak mengetahui. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf selama ini saya menjadi pendamping PKH banyak banget kekurangan. Yuk kita kembangin program ini dengan hati tulus. Yuk, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.